Kita berdoa. Sebagaimana pujian yang baru kami naikkan bersama ya Tuhan, kiranya ini boleh menjadi satu komitmen bagi kami, bahwa kami sepanjang umur hidup kami rindu untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan selamanya. Apapun tantangan yang ada di hadapan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk terus berjalan di dalam mengikut Tuhan. Kami mohon pada saat ini ya Tuhan, ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kami, bukalah kiranya setiap hati dan pikiran kami, supaya kuasa Roh Kuduslah yang bekerja bagi kami pada saat ini. Firman Tuhan boleh kami terima dengan penuh kerendahan hati. Biarlah firman Tuhan yang bekerja bagi kami, menguasai kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kami ya Tuhan, tetapi menjadi satu pengenalan di dalam Tuhan, memberi pertumbuhan di dalam iman rohani kami, sehingga kami boleh mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai dan Tuhan kuasai bagi hamba-Mu yang pada pagi hari ini akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, yang saya ajak kita sekalian membuka dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. Satu tema yang akan kita renungkan adalah menghadapi bahaya laten. Ya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam hidup kita bisa saja bahaya itu terjadi bagi kita. Ya. Kalau kita melihat akan arti dari bahaya di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diberikan, di sana dikatakan yaitu sesuatu yang mungkin mendatangkan kecelakaan, baik itu bentuknya bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Ini arti dari kata bahaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dengan pengertian ini kita tahu bahwa kita sewaktu-waktu bisa mengalami bahaya. Bahkan boleh dikatakan saat ini bisa saja di sekitar kita juga bisa ada bahaya. Ya. Waktu kita sudah tahu ada bahaya, tentu kita akan berusaha mencegah ataupun menghindari supaya kita tidak masuk ke dalam bahaya tersebut. Ya. Nah saudara, satu hal yang seringkali tidak disadari adalah dengan terjadinya kemajuan teknologi pada saat ini, ya. Satu sisi kita sebagai manusia mengalami satu sukacita, gembira begitu ya, karena kehidupan ini banyak sekali dipermudah
seperti itu ya. Ada kepuasan yang boleh kita terima melalui kemajuan teknologi. Bayangkan saudara, 20 tahun yang lalu kalau kita di sini, keluarga kita berada di Amerika, kita bisa melihat wajah mereka? Nggak tahu ya. Kita cuma mungkin bisa mendengar suaranya, kita bertanya, kamu sakit, kok suaramu lemah? Seperti itu ya. Tetapi sekarang sejauh apapun jarak yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, kita tetap bisa memantau, oh bagaimana kondisinya ya. Karena kita bisa melihat, bertatap langsung walaupun melalui HP ya, melalui seperti itu ya. Tetapi ternyata di tengah-tengah kemajuan teknologi yang ada, seringkali kita tidak menyadari ada bahaya sebetulnya. Ya, bahaya apa yang boleh kita lihat ya. Nah, saudara, kelihatan gambar ini saudara? Ini gambar sebelah sananya ada orang yang sudah lebih tua lah seperti itu ya, kalau nggak mau dibilang kakek nenek. Wah, waktu bertemu itu mereka memanfaatkan sekali pertemuan itu. Tetapi di sebelah sininya pasangan yang lebih muda ya, kalau mau dibilang ya pacaran lah begitu ya. Kalau gaya anak muda sekarang pacaran, semua akan pegang HP. Karena sekarang kita nggak mungkin melepaskan HP ya. Deket duduknya seperti di gambar itu, berdampingan ya, katanya pingin ketemu. Tapi begitu ketemu, yang dilihat apa? Pacarnya? Bukan ya, HP. Lu, gua ya. Dulu kalau orang dulu pacaran biasanya pingin bicara satu sama lain. Kalau sekarang bicaranya pakai HP. Ada komunikasi saudara? Sulit ya. Sehingga seringkali ya sekarang itu terjadi kenaikan angka perceraian itu meningkat. Kalau saya pikir-pikir ini tidak dibina sejak waktu berpacaran ya. Komunikasi yang seharusnya dipupuk waktu pacaran sehingga nanti terjadi waktu pernikahan, saudara, itu tidak bisa dilakukan karena waktu pacaran sibuk dengan HP. Ya, masing-masing dengan dunianya masing-masing. Sudah pacaran, sudah jadi suami istri, tidur sama-sama. Ini gambar suami istri lagi bobo ya, lagi tidur. Tapi tidurnya itu saling memunggungi. Saya lihat HP sendiri, pasangan lihat HP sendiri. Bapak Ibu lakukan itu? Lakukan Bapak Ibu? Kadang-kadang ya, kadang-kadang atau sering? Nah ya, kata orang paling oke tuh kalau suami istri bicara sambil mau tidur begitu ya. Tapi sekarang bisa nggak? Banyak kan lebih menarik. Waduh, Facebook, Instagram menarik banget nih gitu ya. Lebih menarik, ada apa nih? Wah, rekan-rekan kita yang orang-orang tertentu atau berita-berita yang diadakan di media sosial lebih menarik kita daripada perkataan pasangan. Betul? Pasangan itu tiap hari membosankan, ngomongnya itu lagi gue udah tahu lah lu mau ngomong apa. Pasti lu mau ngomongnya begini kan? Nah, ya, apalagi istri kalau bawel gitu kan. Nih, mendingan dipakein bukan kapas, earphone ya, sambil ditancepin ke HP. Jadi biarin aja dia ngomong, kita dengar musik atau sambil nonton HP. Bahaya nggak saudara? Komunikasi semakin runtuh ya, karena pasangan lebih suka bermain dengan atau berbicara dengan HP. Jangan-jangan suami istri di rumah mau ngapa-ngapain chat WA, karena jari lebih lancar daripada mulut. Betul ya? Padahal jaraknya satu di kamar, mungkin satu ada di ruang tamu lah begitu ya. Tapi yang terjadi komunikasi pakai HP. Terjadi Bapak Ibu di rumah? Belum. Semoga tidak ya. Belum ngaku soalnya. Ya. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau marahan suami istri enggak terasa marahan, udah biasa. Enggak ngomongan seperti itu udah biasa, karena biasa juga diem-dieman, biasa komunikasi juga pakai HP. Ini kemajuan teknologi
yang tidak disadari terjadi bahaya. Satu hal lagi yang boleh kita lihat. Saudara ngerti gambar itu? Siapa yang kalau sambil jalan sambil pakai HP? Ada? Itu Pikachu udah kasih tanda, "Oi, belok ke sana, hoi." Ya. Tapi karena lagi seru dengan HP, nggak lihat akhirnya. Ini gambar ilustrasi saudara, ya. Bahaya ya, seringkali kita di jalan, coba perhatikan deh kalau lagi ke mall-mall, ya, sambil jalan, sambil begini. Jangankan sambil jalan, sambil nyetir pun sambil pakai HP. Ya, sekarang HP itu nomor 1 saudara ya. Coba kalau itu adalah Tuhan ya. Ya, saudara, ini bahaya yang tidak disadari. Ya, kita tidak menyadari akan adanya bahaya seperti ini. Bahaya yang dapat memisahkan satu hubungan yang seharusnya semakin erat, tetapi akhirnya semakin renggang dan lama-lama hambar. Saudara, kalau komunikasi tidak terus dibina di dalam hubungan keluarga, ya, lama-lama hambar. Kita nggak pingin dengar dia ngomong, kita lebih pingin dengar HP bicara apa. Walaupun HP-nya nggak bisa bicara, ya, tapi kita lebih tertarik ke sana. Ya. Nah saudara, ini bahaya yang tidak pernah kita sadari sehingga tidak diwaspadai. Hari ini kita larut di dalam bahaya seperti ini. Ya. Nah saudara, dulu kalau ini bahaya yang kelihatan ya sebetulnya ya. Tetapi dulu ada yang disebut dengan bahaya laten, bahkan sampai sekarang. Apa sih bahaya laten? Bahaya laten itu adalah bahaya yang ada tetapi tersembunyi, ya, bahaya yang tersembunyi, ya, tapi ada dan sewaktu-waktu bisa muncul kembali dalam berbagai bentuk. Di Indonesia ini seringkali didengungkan bahaya laten itu apa saudara? PKI, ya. Saudara, orang tua saudara pernah mengalami hal ini? Saya dapat cerita dari Boksu Rudi, ya. Saya tidak mengenal papa mertua saya, ya, karena waktu saya kenal Boksu Rudi, papa mertua itu sudah nggak ada, ya. Jadi saya nggak kenal, ya. Nah dia ceritakan, dulu katanya orang-orang turunan Tionghoa di Sabang, ya, mereka kan banyak yang buka toko. Lalu pada waktu itu ada organisasi atau apalah ya yang namanya Baperki. Ya, Bapak Ibu yang sudah usianya banyak pasti tahu ini ya, Baperki. Mereka minta sumbangan. Sementara orang-orang Tionghoa yang buka toko ini, mereka nggak ngerti Baperki itu apa. Ya, namanya ada orang minta sumbangan, ya dikasih. Ya, dikasih. Lalu namanya kan ditulis sebagai penyumbang, ya. Kita juga biasa kalau beri sumbangan begitu kan suka namanya ditulis berapa, begitu namanya siapa, begitu ya. Nah, salah satu pemberi sumbangan itu adalah papa mertua, ya, diceritakan oleh Boksu Rudi. Nah, ternyata ya akibat dari kasih sumbangan itu banyak orang turunan Tionghoa yang di Sabang pada waktu itu dikatakan ternyata namanya tuh terseret di dalam PKI. Ya, karena Baperki ini berhubungan dengan PKI, ya, termasuk papa mertua saya, ya, dia cerita ya, di mana di KTP-nya itu ada tanda khusus, ya, nggak boleh bepergian seenaknya keluar kota, ya, kalau mau bepergian dikatakan itu dipantau, ya, harus lapor, mau kemana keluar kota itu harus lapor, ya. Karena dicurigai terlibat dengan PKI. Sampai pada akhirnya ya beruntung ya akhirnya hal ini dihapus ya, dinetralkan begitu ya, dinyatakan mereka tidak terlibat. Kalau dulu dari Sabang katanya mau ke Aceh saja itu harus lapor, mau ke Banda Aceh. Ya, Sabang kan satu pulau kecil sendiri ya, mau ke Banda Aceh nyebrang itu harus lapor. Apalagi mau pergi jauh-jauh ya, itu pasti harus lapor. Saudara melihat contoh kasus seperti ini, kenapa terjadi seperti demikian? Karena disadari ada bahaya laten, sehingga segala sesuatu yang terkait dengannya itu harus dicurigai, ya, diwaspadai.
Sehingga jangan sampai kecolongan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan itu pun ada bahaya laten yang terus menggerogoti kekristenan, bukan cuma pada masa sekarang saja. Sejak awal kekristenan itu ada, bahaya laten itu sudah ada. Ya. Tampil dalam berbagai rupa, berbagai bentuk yang ada. Nah, waktu kita melihat di sini dari contoh dari jemaat di Pergamus, jemaat ketiga yang dituliskan surat dari rangkaian 7 jemaat, memang dalam urutan Efesus, Smyrna, Pergamus, nanti setelah itu baru naik ke Tiatira dan seterusnya sampai ke Laodikia. Ya. Nah, saudara, terhadap jemaat di Pergamus ini di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, saudara, di sana mereka itu menghadapi bahaya yang real, bukan bahaya yang laten. Kalau laten itu kan tersembunyi, ya. Tetapi ini bahaya nyata, yang real yang harus dihadapi oleh jemaat di Pergamus. Saudara, lebih mudah menghadapi bahaya yang nyata atau yang tersembunyi? Ternyata dua-duanya sebenarnya susah, tergantung bahayanya. Ya. Ya. Nah, saudara, di sini ya, sebelum kita lebih lanjut melihat bahaya yang harus mereka hadapi, terlebih dahulu bagaimana terhadap ketujuh jemaat masing-masing, Kristus memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi jemaat masing-masing dari ketujuh jemaat tersebut yang ada di Asia Kecil, yang sekarang adalah daerah Turki. Gereja sudah tidak ada di sana. Ya. Dulu ini adalah 7 jemaat ini, 7 gereja ini. Ya, hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Tetapi kaki dian itu sudah dicabut. Hari ini di Turki 7 jemaat ini sudah tidak ada. Bapak Ibu yang pernah ke Turki mungkin tahu hal ini ya. Kalaupun ada mungkin kecil-kecil saja. Ya. Nah, saudara, kepada jemaat di Pergamus, Kristus menyatakan dirinya sebagai firman, ya, yang memakai pedang yang tajam, yang bermata dua. Apa maksudnya? Kenapa Kristus menyatakan diri seperti demikian? Nah, saudara, pada waktu itu ya kita melihat bagaimana kondisi jemaat kota Pergamus terlebih dahulu. Ya, nah saudara, nanti kita bisa melihat bahwa di sini Kristus ingin menyatakan bahwa Dia jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat daripada pemerintah ataupun pemimpin yang ada di kota Pergamus pada waktu itu. Ya, pedang bermata dua yang tajam kita bisa bandingkan dengan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, ya. Di mana di sana dikatakan, ya, kita boleh lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan sendiri. Ya. Ketika Kristus berkata bahwa Dia adalah pedang bermata dua, ya, bahasa Yunaninya mempergunakan kata rompaian. Ya. Apa sih rompaian? Gambarannya adalah pedang yang pada waktu itu khususnya dibawa oleh tentara Romawi, pedang yang besar, ya, yang berfungsi untuk menebas, memisahkan dan menebas. Ya, gambarannya seperti itu pedangnya, kurang lebih. Ya. Ini menjadi senjata andalan bagi tentara Romawi pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, Kristus waktu mengatakan pedang bermata dua, kata pedang itu memakai kata ini, membandingkan dengan kata ini. Ya. Sehingga boleh diartikan di sana bahwa pedang ini, ya, ketika ya
pedang ini digunakan untuk menebas seseorang, menghakimi, menghabisi seseorang, maka Kristus, firman Tuhan, fungsinya sama seperti pedang ini. Ya, tadi kita sudah lihat di dalam penjabaran Ibrani 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudara, kita melihat juga satu hal, ya, bahwa di sana dikatakan jemaat Pergamus, di mana mereka berada, saudara. Saudara lihat Alkitab kita, ya, sambil buka Alkitabnya supaya kita bisa lebih mengerti firman Tuhan ini, ya. Lihat di dalam ayat yang ke-13, di mana di sana dikatakan mereka di tempat apa? Di mana? Yesus mengatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana." Di mana? Di tempat tahta iblis. Ya, dalam ayat yang ke-13. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kota Pergamus adalah pusat penyembahan berhala. Ya. Mereka tuh banyak sekali kuil-kuil yang dibangun untuk menyembah dewa-dewi mereka. Ini yang sebelah kiri saya ini adalah bangunan, ya, yang ditaruh di Museum Berlin. Menggambarkan satu altar mesbah begitu yang mereka untuk mempersembahkan sesuatu kepada dewa Zeus. Dewa Zeus itu adalah dewa tertinggi bagi mereka. Ya, bayangkan betapa besarnya, ya. Dan ini hanya salah satunya. Nah, saudara, dewa yang paling mempengaruhi kehidupan mereka dan paling mereka sembah juga itu adalah dewa Asklepius. Di situ ada gambar dewa Asklepius dengan ularnya. Ya. Dewa ini adalah dewa kesembuhan. Ya, sangat mereka puja. Pegang ular, ya, lambangnya. Sehingga dari hal ini latar belakang, kalau saudara melihat gambar farmasi itu suka ada gambar tongkat lalu dililit ular. Ya, di latar belakang ini. Ya. Nah, saudara, bukan cuma sampai di sini, tetapi kuil-kuil itu banyak sekali. Ya, mereka harus menyembah kaisar juga. Bagi orang-orang Pergamus, ini bukan satu hal yang susah. Tapi bagaimana dengan bagi jemaat Tuhan? Ini tidak mudah. Ini menjadi satu bahaya dalam hidup mereka. Karena kalau mereka tidak mau menyembah kaisar, ada hukuman yang disediakan bagi mereka. Gubernur di kota Pergamus pada waktu itu, pejabat, mempunyai satu wewenang, diberikan satu wewenang, kalau dia mengeluarkan perkataan bunuh, seperti Pontius Pilatus, ya, ketika mengucapkan salibkan, terjadilah itu. Ya, perkataan pejabat itu sangat berkuasa. Oleh sebab itulah di latar belakangnya seperti ini, Yesus memperkenalkan dirinya membawa atau memakai pedang bermata dua. Firman, ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih berkuasa daripada perkataan pejabat yang berkuasa pada waktu itu. Ini arti dari Yesus memakai pedang bermata dua. Perkataan Yesus jauh lebih berkuasa daripada perkataan pejabat yang berhak untuk memberikan putusan bunuh atau tidak. Nah, saudara, kalau kita hidup di masa ataupun di dalam situasi yang seperti itu, ngeri gak, saudara? Bahaya gak, saudara? Puji Tuhan loh, kita harus bersyukur, ya. Hari ini kita hidup di dalam situasi di mana waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, menyatakan iman Kristen kita, saudara, kita tidak menghadapi tantangan yang sampai seperti itu. Tapi sayang sekali banyak anak Tuhan yang mengabaikan hal beribadah kepada Tuhan. Sementara banyak martir-martir yang harus dibunuh hanya untuk beribadah kepada Tuhan, menyatakan iman Kristennya, tantangan ini harus terjadi. Tapi kita seringkali kalah. Ya. Ini bahaya yang ada di depan mata. Di negara lain ada yang mengalami hal ini. Ya.
Mereka harus dikejar-kejar. Mereka harus berlari. Ya, mereka harus bersembunyi. Mereka harus mengamankan diri mereka hanya untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak bisa menghargai anugerah yang Tuhan berikan? Kadang saya berpikir, saudara, kita tidak pernah meminta, siapapun tidak pernah meminta, saya lahirnya di negara-negara yang aman ya. Enggak, kita enggak bisa meminta itu. Mereka yang saat ini dikejar-kejar karena iman mereka tidak pernah meminta untuk berada di tempat yang seperti demikian. Tapi Tuhan izinkan mereka mengalami semua itu. Kita di sini baik-baik saja. Bahkan karena kelancaran dan baik-baik saja ini seringkali iman kita redup-redup saja. Ini bahaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kita melihat di sana ya bagaimana latar belakang inilah sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, jemaat Pergamus berada di tempat tahta iblis. Ya. Saudara, salah satu ya yang mengalami martir karena hal ini, bahaya yang harus dialami seorang yang bernama Antipas. Kalau di Smyrna ya juga ada seorang uskup yang mengalami harus dibakar. Di Pergamus ini pun juga ada ya uskup yang terkenal yaitu Polikarpus. Ya dicatat di dalam sejarah gereja. Dan di Pergamus ini firman Tuhan mencatat seorang yang bernama Antipas. Demi mempertahankan imannya, dia harus mati karena imannya. Tradisi mencatat Antipas itu dibakar hidup-hidup dalam patung tuangan kuning yang berbentuk sapi jantan. Tetapi ada satu artikel juga yang mencatat bahwa Antipas ini dimasukkan ke dalam air yang mendidih dalam kuali yang besar dan itu ditaruh di tengah-tengah kota. Dimatikan perlahan-lahan. Dan itu disaksikan oleh semua anak Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat Pergamus, ya, kita renungkan gitu ya, kita bayangkan. Saya ajak kita bayangkan. Ada bahaya di dalam iman kita seperti ini. Lalu kita melihat ada rekan kita yang kita kenal, mereka dimasukkan dalam kuali ataupun dibakar hidup-hidup, intinya adalah dimatikan seperti itu. Saudara, kita bagaimana? Kita masih mau mengakui Yesus? Ngeri, saudara. Ya. Tantangan, bahaya yang kita hadapi hari ini tidak sampai di sana. Semoga tidak terjadi dalam hidup kita ya. Karena kalau itu terjadi, ini satu hal yang gak mudah loh. Kalau kita bayangkan hari ini, kalau saya ada melihat Antipas diperlakukan seperti itu, masih berani gak saya itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan? Tantangan kita hari ini apa, saudara? Gadget. Tantangan kita semuanya yang happy-happy, yang membuat akhirnya kita lebih mengesampingkan Tuhan. Ya. Tetapi mereka di dalam firman Tuhan ini, mereka harus menghadapi bahaya yang menyangkut nyawa mereka. Saudara, ini yang terjadi ya. Tetapi lihat, luar biasa jemaat Pergamus. Saudara, yang memuji bukan saya selaku hamba Tuhan, jemaat Pergamus ini. Tapi Tuhan sendiri yang memuji mereka, yang gak bisa dibohongin, yang gak bisa kita pura-pura baik begitu ya. Enggak, Tuhan tahu. Yang gak bisa kita pura-pura rohani, pura-pura saleh. Enggak, Tuhan tahu. Ini Tuhan sendiri yang memuji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di tengah-tengah bahaya yang seperti itu, mereka dikatakan mereka tetap setia. Ya, ini pujian ini datang dari Tuhan loh. Kita ini dipuji oleh seseorang saja, mungkin oleh orang yang kita pandang lebih di atas kita begitu ya, yang kita
kagumi seperti itu kalau kita dipuji, bangga nggak saudara? Bangga, senang. Ya, anak kecil dipuji oleh orang tua ataupun gurunya saja, rasanya sudah bagaimana ya rasanya, waduh pengen diceritakan supaya semua orang tahu gitu loh, saya tuh dipuji gitu. Ya, kita pun demikian, dipuji oleh orang yang lebih berpengaruh dari kita, kita bisa bangga. Apalagi kalau sampai Yesus yang memuji kita. Jemaat Pergamus dipuji oleh Yesus di dalam hal ini. Ya, dikatakan mereka berpegang pada nama Tuhan dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Perjuangan yang sulit sekali. Ada bahaya, tapi mereka melewati bahaya itu. Mereka tetap berdiri teguh di dalam bahaya itu. Ya, mereka menang. Karena apa saudara? Kenapa mereka bisa menang? Mereka mempunyai firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Mereka berpegang terhadap firman Tuhan sekalipun ada bahaya, tetapi mereka tidak jatuh di dalam bahaya itu. Saudara, bahaya yang real mungkin kita bisa hindari, kita bisa atasi, tetapi yang seringkali kita abaikan itu adalah bahaya laten. Ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita sekilas saja melihat ayat 14 sampai ayat 15, bahaya apa yang terjadi di sana saudara? Boleh lihat Alkitab kita, jangan lihat saya. Ya. Apa? Bahaya apa yang ada disebutkan di sana di dalam ayat 14, 15 saudara? Ada nabi palsu di tengah-tengah gereja. Ya. Gereja itu tidak semuanya benar. Ada nabi palsu. Siapa sih nabi palsu? Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, nabi palsu. Hati-hati ketika kita bergereja, ya. Kita mencelok sana, mencelok sini. Kita tidak tahu bagaimana pengajarannya. Yang penting saya senang. Saya sepertinya dipuaskan. Hati-hati. Belum tentu pengajar itu adalah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Jemaat Pergamus yang mempunyai iman sedemikian rupa, tetap ada bahaya laten, yaitu ada nabi palsu di tengah-tengah mereka. Nabi palsu yang bagaimana? Dikatakan di sana yang pertama, yang mengajarkan ajaran Bileam. Apa sih ajaran Bileam? Saudara, kita tahu kisah Bileam? Bapak Ibu di sini ada yang tahu kisah Bileam? Tahu ya? Tahu ya? Semua tahu ya kisah Bileam. Ada yang belum pernah dengar kisah Bileam? Tinggal di RT mana dia? Ya, saudara, Bileam dan Balak tidak bisa dipisahkan. Ya, waktu itu Raja Moab Balak meminta supaya Bileam nabi mengutuki orang Israel. Ya, tapi ternyata yang keluar bukanlah kutuk, melainkan berkat untuk orang Israel. Ingat kisah sekolah minggu, ingat? Ya, yang keluar adalah berkat untuk orang Israel. Nah, setelah itu kan selesai, ya. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Dari Bilangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-16, kita dapat melihat di sana ada indikasi, ya, bahwa ternyata Bileam itu memberikan pengaruh, mengajarkan kepada Balak ataupun memberikan nasihat kepada Balak supaya Balak itu mengirim perempuan-perempuan Moab untuk merayu para lelaki Israel sehingga mereka mengadakan perzinahan, ya, lalu mereka dengan demikian ikut ke dalam penyembahan berhala. Ini ajaran Bileam. Kalau mau diringkaskan, ya, boleh dikatakan ajaran Bileam ini adalah, ya, ajaran yang murni firman Tuhan, ya. Orang Israel tetap memegang ajaran firman Tuhan, tetapi juga ikut-ikutan ke dalam penyembahan berhala. Ya. Nah, saudara, di sini kalau kita mau mengaplikasikan dalam hidup kita ajaran Bileam ini, ya, ajaran murni firman Tuhan, tetapi juga ditambah dengan ajaran-ajaran lain. Ada nggak ajaran seperti ini zaman sekarang?
Ya, kita melihat ya, di samping itu terlebih dahulu kita lihat yaitu pengikut Nikolaus atau ajaran Nikolaus. Di jemaat Efesus ini juga disinggung, tetapi jemaat Efesus menolak ajaran Nikolaus. Tetapi jemaat Pergamus, mereka ada yang mengikuti jemaat ajaran Nikolaus ini, ya. Di mana mereka beribadah itu, mau ibadah sama Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa, ibadah saja. Tetapi juga melakukan praktek kepercayaan yang lain. Ya. Boleh dikatakan mengajak anak-anak Tuhan untuk kompromi. Ada nggak ajaran ini sekarang? Saudara, saya minta tolong ya dikembalikan ke slide. Ya. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, saksi Yehova sesat nggak? Sesatnya di mana? Hah? Mereka percaya Tuhan Yesus kok. Siapa bilang mereka nggak percaya Tuhan Yesus? Mereka percaya. Hah? Mereka percaya loh, Yesus itu Tuhan. Ayo, sesatnya di mana? Saya ajak ya, kita lihat ya. Ini Alkitab Saksi Yehova. Ya, New World Translation. Saya cuplik dari Yohanes 1 ayat 1, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan terjemahan dunia baru, ya. Yang ini Yohanes 1 ayat 1, ini Alkitab kita, versi New International Version, NIV. Ya, Alkitab kita banyak terjemahan, ada King James, NIV, ada NASB, banyak, NRSV, ya, banyak ya. Nah, saudara lihat, ada bedanya nggak? Nggak ada ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada bedanya nggak? Yuk kita mengkritisi sama-sama. Jangan cuma dikasih tahu doang. Jadi ntar ingat gitu loh bedanya. Ini salah satu aja. Ini salah satu karena ada beberapa sebetulnya ya. Ini salah satu aja secuil aja gitu loh. Ada bedanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak dengar. Di bawahnya kenapa? Kalau di bawahnya merah sama biru itu memang beda. Huruf besar. Guard-nya kecil. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oke. Sebetulnya yang lebih hakiki dipersoalkan bukan huruf besar atau kecilnya ya Bapak Ibu ya. Coba perhatikan di sana ada kata ada artikel yang punya saksi Yehova. Sementara yang kita ada nya enggak? Ada huruf A-nya tuh, A. Di depan guard-nya itu ada A-nya. Ya, yang kita ada enggak? Enggak ada. Di dalam dunia teologi ya, ini mempunyai arti yang sangat penting. Kenapa? Terjemahan dunia baru ini mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Paham? Sementara di dalam Alkitab kita pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Paham Bapak Ibu bedanya? Suatu Allah berarti ada Allah yang lain. Ya. Tetapi ketika Alkitab kita dalam Alkitab orang Kristen ya, adalah Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Hakikat Allah itu sendiri. Allah itu adalah firman, ya. Firman itu menjadi daging yang kita kenal menjelma berinkarnasi menjadi
manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini Yohanes 1 ini kalau dijabarkan ini dalam sekali. Injil Yohanes ini penuh dengan makna teologis, ya. Nah, Saudara, ini salah satu perbedaan saja. Jadi, bagi orang saksi Yehova, ya, bagi mereka Yesus juga adalah Tuhan, tetapi hanya suatu Tuhan. Ya, mereka percaya Yesus, tapi Yesusnya nggak sama dengan Yesus yang kita percaya, konsepnya itu loh. Ya. Kalau kita kan percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia ketika berinkarnasi, dan Dia adalah Tuhan Allah Tritunggal yang setara dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya. Tetapi bagi saksi Yehova, Yesus itu adalah suatu Tuhan yang diciptakan. Ya. Jadi kalau ketika kita percaya Yesus itu adalah Alfa dan Omega, tidak ada awal dan tidak ada akhir karena Dia adalah Tuhan, saksi Yehova tidak demikian. Dia mempunyai awal. Ya, nangkep nggak Bapak Ibu? Ya, ini salah satu poin kecil. Banyak sekali poin-poin di dalam saksi Yehova. Ya, yang boleh kita lihat. Ini kalau kita bandingkan Alkitab mereka, ya. Biasanya waktu mereka pergi menginjili kita, ya, saya pakai kata menginjili kita, yang dipakai katanya pakai Alkitab kamu, Alkitab kita. Nah, baru nanti diputar-putar, bingunglah kita. Betul? Iya ya, benar ya. Yang dibilang benar ya. Karena mereka pintar sekali. Karena kita tidak tahu yang benar. Di minggu pertama Boksu sudah peragakan dengan uang ya, Cirianti sama Kurnia ya. Pakai uang, harus tahu yang asli baru tahu yang palsu. Kalau nggak tahu yang asli bisa tahu yang palsu? Enggak, ya, benar-benar tahu yang asli. Jadi saudara, kita harus bertanggung jawab sama iman Kristen kita loh. Ya, tanggung jawab ini bukan tugas pendeta, hamba Tuhan, enggak, kita semua. Emangnya saksi Yehova kalau waktu mereka mau menginjili yang dicari pendeta? Enggak kan? Yang dicari siapa? Orang Kristen. Ya, lalu diobok-obok, diombang-ambing, sehingga akhirnya terpengaruh. Ya, pinter cara mereka. Ya. Ini saksi Yehova ini paling banyak di antara kita. Ya. Seringkali mereka berkunjung dengan muka yang manis-manis. Ya. Lalu selain saksi Yehova yang ada di sekitar juga, yang di sekitar kita juga saudara ya, yaitu adalah Mormon. Kalau saudara melihat gereja Kudus, gereja Yesus Kristus, bukan gereja Kristus, GKY kan gereja Kristus Yesus ya, saya jangan kebalik nih ya. Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci akhir zaman, di Pasar Baru gede ya. Itu Mormon. Ya, itu bukan gereja kayak kita. Kalau kita nggak tahu, kita masukkan sama-sama nyembah Yesus. Hati-hati. Itu Mormon. Ya. Nah, saudara, Mormon kenapa beda sama kita? Mereka juga tidak menerima konsep Tritunggal. Ya. Nah, ada beberapa ciri yang boleh kita lihat ketika suatu aliran atau ajaran itu dikategorikan sesat. Ini secara dasar saja ya. Kalau kita mau bahas satu misalnya saksi Yehova 2 jam juga nggak kelar saudara. Ya. Nah, ini ciri-ciri ajaran sesat ini ya, yang secara umum biasanya mereka meragukan ajaran Allah Tritunggal. Ya. Ajaran Allah Tritunggalnya itu nggak sama dengan yang kita pegang. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah juga pribadi Tuhan, bukan kuasa. Ya. Karena di dalam ajaran aliran sesat, Roh Kudus itu hanyalah kuasa, bukan pribadi Allah yang ketiga. Dan di antara pribadi Allah Tritunggal ini kita terima, mereka ini adalah sama, setara, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak. Tapi di ajaran aliran sesat itu tidak seperti itu. Ya, konsep Allah Tritunggalnya tidak yang seperti kita terima. Lalu yang kedua, masalah otoritas Alkitab saudara.
Tuhan sudah katakan wahyu ini sudah cukup. Kanonisasi ini sudah terjadi. Kanonisasi ini bukan terjadi nih ya, Tuhan mau berikan Alkitab ya kepada kita orang Kristen, Tuhan kirim dari surga pluk begitu, enggak. Ya. Saudara, Alkitab ini ditulis ribuan tahun. Ya, cukup banyak penulis dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Itu namanya kanonisasi. Ya. Dikumpulkan, enggak sembarangan dibikin begini. Ya, Alkitab kita ini, ya. Ada yang ditulis Musa, ada yang ditulis Yohanes. Bayangkan dari Musa ke zamannya Yohanes berapa ratus tahun bedanya. Ya. Banyak rentang waktu. Tapi mereka bisa memberitakan satu berita yang sama. Itulah karya Roh Kudus, mengiluminasikan Alkitab kita yang sudah dikanonkan. Sudah cukup, sudah ditutup kanon, udah gak perlu ditambah lagi. Tetapi di dalam ajaran sesat, bagi mereka ini belum cukup. Jadi mereka tambahkan, contoh ya, di ajaran Mormon mereka menambahkan ya buku atau kitab Mormon mereka ya, yang ditulis oleh Joseph Smith ya, dan itu sebagai yang harus juga dilakukan di dalam kehidupan orang percaya Mormon ya, jemaatnya Mormon begitu ya, bukan kita ya, yang mana kitab itu setara, selevel dengan Alkitab. Kalau kita kan enggak, mungkin kita bisa punya buku yang lain, tetapi Alkitab ini nomor satu. Buku yang lain mengajarkan begini, kok beda sama Alkitab? Mana yang kita pilih? Alkitab. Ya, karena bagi kita Alkitablah yang nomor satu. Beda dengan ajaran sesat. Ini bukan otoritas Alkitab itu enggak seperti yang kita pakai seperti ini. Lalu masalah ramalan second coming. Ya. Saudara, berkali-kali ini terjadi ya. Masalah waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Aliran sesat akan terus menghitung-hitung kapan dunia ini akan berakhir. Walaupun mereka sudah berkali-kali gagal, tapi enggak kapok-kapok. Terus hitung lagi dan itu dipublikasikan ya mengenai kedatangan Kristus ya. Lalu masalah adanya Mesias, Yesus sudah katakan menjelang zaman akhir. Jangan kita terperdaya, jangan kita percaya ketika orang mengatakan Mesias ada di sana, kita samperin. Mesias ada di sini, kita samperin. Yesus sudah katakan itu adalah palsu. Bahkan ada yang memegang ini sudah kiamat di daerah ini. Saudara, kalau akhir dunia terjadi itu bukan lokal, tapi secara global. Dan itu bisa ditatap langsung, secara langsung berbarengan saat itu juga. Tidak lagi dibedakan waktu seperti waktu Indonesia dengan waktu Amerika kan berbeda begitu ya. Enggak nih di sini duluan jadi Yesus datang duluan di Indonesia, nanti di Amerika 12 jam kemudian. Enggak seperti itu. Ya, tetapi langsung ya, bersama-sama. Nah, Saudara, hati-hati dengan penyesatan yang sekarang banyak sekali. Bahkan pendeta-pendeta besar sekarang, saya nggak perlu sebut namanya. Ya. Mereka mengacaukan ajaran Tritunggal. Mereka berada di dalam gereja Kristen yang bukan tergolong jelas-jelas seperti Mormon, Saksi Yehova, ya, Christian Science, bukan seperti itu. Tapi berada di dalam gereja-gereja besar dengan nama Yesus Kristus. Tapi pengajaran tentang Allah Tritunggal mereka itu sudah berpaling. Ya. Hati-hati. Apakah kita mau mengikuti penyesatan yang seperti ini? Tuhan sudah bilang, ya, Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk. Ya, walaupun orang itu mengatakan aku sudah bernubuat, artinya menyampaikan firman Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, ya, yang sebagaimana hari ini kita dambakan selalu mujizat-mujizat, hal-hal yang spektakuler, tapi Tuhan katakan pada akhirnya Tuhan katakan apa? Aku nggak kenal kamu, siapa kamu? Walaupun mereka katakan aku melakukannya dalam nama Tuhan, Tuhan katakan aku nggak kenal kamu. Saudara, ngeri sekali. Penyesatan itu ada. Bahaya laten itu ada, mukanya munculnya beda-beda. Ya.
munculnya beda-beda tetapi selalu berusaha untuk muncul. Maaf ya, dekat kita sini ada. Ya, saudara keluar jalan belok kiri ke sana ada satu gereja bukan? Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara selidiki terlebih dahulu. Gereja itu lebih besar daripada gereja kita. Ya, saya nggak tahu jumlahnya. Ya, tapi hati-hati ya. Pengajarannya tidak sama dengan kita. Ya, saudara harus selidiki. Namanya apa? Ada gereja Yesusnya bukan? Gereja Yesus pasti benar. No. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan masuk gereja. Mentang-mentang pakai nama Yesus begitu ya, jangan sembarangan. Ya, hati-hati saudara ya. Nah, saudara, waktu saudara buka-buka internet, pingin lebih memperdalam firman Tuhan, saudara mungkin mau melihat-lihat artikel. Ternyata ada situs-situs yang sebetulnya itu adalah aliran sesat. Ya. Kalau JW.org mungkin sudah tahu begitu ya. Ini hanya sebagian kecil ya. Lalu Church of Jesus Christ .org ya. Saudara, ini keren kan namanya Church of Jesus Christ. Wah, ini gereja Yesus Kristus loh. Pasti benar, siapa bilang? Ya, dulu LDS itu adalah singkatan dari orang-orang kudus akhir zaman begitu ya. Orang-orang suci akhir zaman. Ini adalah gereja Mormon punya. Ya. Patheos.com ya, ini tidak bukan punya salah satu agama, terserah agama apapun juga boleh. Ya, padahal di situnya kalau kalian membutuhkan konseling di dalam kekristenan, silakan hubungi kami. Wow, keren loh. Ya. Saudara konseling, tahu-taunya kejebak gua. Susah keluar, ya. Saudara hati-hati ya. Zaman sekarang ini marak. Media sosial paling gampang kita lihat ya, kita baca ajaran-ajarannya, oh jadi gini, tapi kita nggak mau belajar di gereja sendiri, nggak mau ya. Kalau dibelajar di gereja sendiri, aduh ngantuk, nggak enak, nggak menyenangkan. Enaknya di Nina Bobo dengan cerita-cerita pengembangan diri, motivasi. Bukankah itu yang saudara inginkan, khotbah-khotbah motivasi yang bisa memberikan penghiburan, menguatkan. Ya, tapi kalau bicara soal teologi doktrin, kapan selesai ya? Lama banget ya. Ya. Tapi kalau bicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia yang lucu, menarik nggak? Menarik. Ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa sukses berhasil? Oh, itu yang kita suka. Ya. Hati-hati saudara, sukses berhasil hanya di dalam dunia. Ya. Nah, saudara, ini yang harus kita waspadai di zaman akhir ini. Ya, penyesatan itu terjadi. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan kalau ada di antara kita yang melakukan atau sudah nggak sengaja jatuh di dalam penyesatan seperti ini, Alkitab firman Tuhan mengatakan, Yesus katakan bertobatlah. Kalau enggak hukuman itu pasti diberikan. Bagi yang bertobat, Yesus katakan akan diberikan batu putih. Saudara tahu nggak batu putih itu dituliskan namanya? Itu adalah kalau orang-orang pada waktu itu mengerti maksudnya ya. Di batu putih ini adalah seperti tiket untuk masuk ke dalam suatu undangan perjamuan. Ya. Jadi kalau kita punya batu putih ini, ada nama kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah kelak. Makanya kalau kita saat ini masuk di dalam penyesatan, bertobatlah. Saudara, dikatakan bagaimana kalau misalnya kita ada teman-teman yang sesat? Nggak apa-apa lah, kasihan lah, ajak aja nggak apa-apa. Saudara jangan kompromi. Buka pintu untuk saksi Yehova. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita yang akan kebawa. Dimulai dengan kompromi. Kita akan mengatakan, benar ya. Benar ya. Saya sudah sering didatangi saksi Yehova sejak saya SMP. Sejak saya naik angkot ke sekolah, ya di Bogor dulu ya. Robin tahu ya, jarak dari Batu Tulis sekolah saya di SMP 2 cukup jauh naik angkot ya. Itu saya diinjili sama saksi Yehova. Masih SMP saudara, ya pakai pengkhotbah, bersukarialah anak muda nanti akan dibawa di hadapan Tuhan. Tuh bertentangan ya dek ya, bertentangan ya dek ya. Di sini disuruh bersukaria, di sini akan dibawa ke penghakiman. Bertentangan kan Alkitab kita ya dek ya.
sebagai anak SMP 13 tahun hari itu. Ya, saya pikir, iya ya. Tapi untung loh saya nggak masuk ke dalam saksi Yehova loh saudara ya. Untung loh ya. Puji Tuhan gitu ya. Karena hari itu saya bilang iya ya. Karena saya nggak punya dasar kan, masih SMP kan. Ya. Masih ya kenal Yesus, ya seperti itulah, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat sampai di situ. Ya. Saudara, ini hati-hati. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam penyesatan. Biasanya orang-orang saksi Yehova menawarkan buklet atau buku-buku yang bagus-bagus ya gambarnya ya, keren-keren ya. Jangan beli. Ketika saudara membeli, saudara mendukung pekerjaan iblis. Ya. Jangan kita katakan, ya kita sumbanglah, persembahan. No, kita dukung pekerjaan iblis. Tegas. Ya, Rasul Yohanes di dalam kitab 2 Yohanes, ya, kita buka ya, 2 Yohanes. Yang pertama, cuma satu ini ya, pasal ayat yang 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya ajaran para rasul ya, ajaran kita, doktrin yang utama yang kita pegang ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Hati-hati, penyesatan ada. Waspada terhadap pengajaran sesat. Biarlah kita boleh terus dikuatkan ya. Kita boleh diberikan kepekaan. Caranya supaya kita bisa tahu ini sesat atau tidak bagaimana? Harus tahu ini. Bukan cuma dasar Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus Juru Selamat, sudah disalib, berdoa di Taman Getsemani, tahu cerita itu, tahu yang ngelotok ya. Bangkit pada hari ketiga, sekarang ada di surga titik. Bukan cuma itu, perdalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita cuma tahu sebatas dasar iman Kristen, gampang sekali kita dibujuk, dibawa. Dan kita nggak tahu bahwa kita sedang diperdaya, masuk jebatan iblis. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya. Dan jangan kita sembarang-sembarang masuk gereja, sekalipun memakai nama Yesus Kristus. Hari ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang ada. Ya, gereja itu bisa besar, gereja itu bisa ramai. Tapi belum tentu itu adalah benar-benar hamba Tuhan yang Tuhan berikan panggilan secara khusus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh dibukakan bahwa penyesatan itu ada di sekitar kami ya Tuhan. Terlebih di menjelang zaman akhir ini Tuhan, semakin banyak penyesatan yang terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kami lengah, seringkali kami tidak tahu bahwa ada bahaya di dalam sekitar kami Tuhan. Yang pada akhirnya ketika kami tidak memperkuat diri kami di dalam pengajaran firman Tuhan, karena kami lebih suka dengan dongeng-dongeng nenek moyang, dengan dongeng-dongeng isapan jempol, dengan filsafat-filsafat yang menawan, sehingga pada akhirnya kami tidak mau firman Tuhan yang bagi kami membosankan. Disitulah awal kejatuhan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus memacu diri kami untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bukan cuma baca Tuhan, tapi kami boleh mengerti. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menjaga untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tolong jaga iman kami Tuhan, supaya kami didapati sebagai hamba yang setia pada akhirnya. Itulah tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.